Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Miftahul Huda, NIM 221060600069, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan penugasan mingguan modul 2 yang sudah saya buat tentang program menginput data dictionary. Penugasannya, buatlah program menginput data dictionary menggunakan software Picam atau Visual Studio Code dengan studi kasus bebas, data perpustakaan, rumah sakit, toko, dan lain-lain. Pemrograman minimal memiliki 3 data yang diinput. Hasil akhir program berupa panggilan informasi dictionary yang telah dibuat. Dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau key value yang bersifat unik. Kunci digunakan untuk mengakses nilai yang sesuai. Dictionary berguna untuk menyimpan data yang membutuhkan akses cepat berdasarkan kunci, seperti data pengguna dengan nama sebagai kunci akses. Dictionary menggunakan kurung berawal seperti ini. Setiap struktur data memiliki kegunaan dan karakteristik sendiri, dan pemilihan yang tepat tergantung pada tugas yang atau masalah yang ingin diselesaikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Pertama-tama saya membuat kepala program ini sebagai variasi awalan supaya program yang dibuat ini tahu bahwa ini saya yang buat. Seperti program itu print ini strip yang bergelombang, jadi ini print dikali strip yang bergelombang ini dikali 60, jadi jarak itu si strip bergelombang ini ada 60. Lalu ada print praktikum pemrograman komputer menggunakan format string, lalu saya ingin menaruh dia di tengah-tengah sejauh 60. Slash n ini berfungsi untuk enter. Jadi setelah ini dia ke sini. Jadi saya tidak membuat print lagi supaya terlihat sedikit. Lalu ada tugas sama seperti yang itu, tugas mingguan modul 2 dan program menginput data dictionary. Lalu ada nama, NIM, terus teknik industri prodi, dan sama ini si strip gelombang ini dikali 60. Lalu pertama-tama saya mendefinisikan variabel menggunakan fungsi. Jadi saya membuat fungsi menu utama untuk menjalankan program. Jadi ini fondasinya. Di dalam fungsi menu utama ini ada mahasiswa yang menggunakan tipe data dictionary. Ini masih kosongan. Saya membuat data ini tipe dictionary tapi masih kosong. Lalu ada print yang seperti di atas, ini sama juga. Selamat datang, ini variasi untuk yang di sini. Lalu ada while true. Kenapa di sini saya menggunakan while true? Di sini supaya di sini itu program yang ini itu bakalan mengulang terus sebelum si usernya ini menginput keluar. Jadi si ini cuma tampilan yang akan ada di sini menggunakan perintah print. Lalu saya menyuruh user ini untuk menginput pilihan menu yang sudah saya buat. Lalu untuk masuk ke menunya itu, ke pilihan menunya itu menggunakan perintah if. Di sini if jika pilihan sama dengan 1, dia akan menampilkan data. Oke, di sini jika pilihan 2 sama dengan 2, dia mendapatkan. Jika pilihan 3 sama dengan menghapus data, dan jika 4 dia itu bakalan keluar, berhenti nih, menggunakan break. Di sini else-nya ini jika
pilihan itu tidak 1, 2, dan 3, selain 1, 2, 3, dan 4. Lalu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut yang ada di sini, saya akan menjelaskan fungsi fungsi yang saya buat untuk menampilkan data. Di sini fungsi def menampilkan strip data mahasiswa. Ada variabel mahasiswa ini agar si ini itu ikut dalam fungsi ini. Jadi untuk bukan mengisi apa sih? Dia itu jadi saling berkesinambungan. Oke, di sini ada seperti biasa variasi. Kita coba satu. Nah, ini data siswa terdaftar. Nah, ini lalu di sini di fungsi menampilkan data ini ada percabangan. Jika tidak ada mahasiswa, kan jika tidak ada mahasiswa belum ada data mahasiswa. Lalu jika saya menggunakan for, di sini ada for untuk name, jadi info di dalam mahasiswa item. Jadi info ini sebagai variabel dan distract biar si itu keluar. Jadi di sini ada ini juga sama variasi di sini. Oke. Ini di dalam for ini ada for lagi, for kunci value kunci atau kunci untuk kunci nilai di dalam info. Jadi di dalam info yang ini. Nah, terus ada print lagi. Nah, lalu di sini saya membuat fungsi menambahkan data. Jadi di sini awal itu kan data ini masih kosong nih. Yang seperti sini. Jadi belum ada saya belum mendefinisikan program yang saya buat ya. Program yang saya buat ini kasusnya itu untuk menginput mahasiswa untuk menginput data mahasiswa. Jadi aplikasi untuk menginput data mahasiswa. Nah, di sini ada def, ada fungsi untuk menambahkan data. Jadi def menambahkan data mahasiswa sama seperti yang di atas untuk supaya dia itu saling berkesinambungan. Lalu di sini ada variasi juga untuk ya supaya ada ini ada dua ya. Nah, ini data mahasiswa baru. Ya, seperti yang di sini. Lalu silakan isi ini. Nah, di sini ada saya menyuruh user ini menginput name. Dia ininya tipe datanya string. Lalu ratusan masukkan name mahasiswa. Slash t ini fungsinya untuk tab. Nah, jika name in mahasiswa, lalu di dalam def ini ada lagi percabangan. Jika ada name yang sama, dia itu bakalan gagal. Jadi bukan gagal sih, dia itu menyuruh ulangi untuk menginput name yang tidak ada. Jadi name yang sudah tidak bakalan terinput lagi. Nah, lalu di sini ada else. Nah, jika si name ini nggak sama-sama yang ini, dia masuk ke sini. Dia contoh ya, ini input nama, jurusan, dan ini supaya memasukkan si value-nya itu ke dalam kunci mahasiswa ini. Jadi mengisi kunci yang kosong dalam value yang ini, dalam name ini. Contoh ya, 21060606069. Nah, jika benar dia itu bakalan masuk ke sini, ke nama Nabil Miftahul Huda, teknik industri. Nah, data lalu ada ini data mahasiswa lalu ditambahkan.
Kita coba lagi ketika NIM-nya itu sama 10609. Nah, NIM sudah digunakan. Jadi seperti itu. Kita kembali ke yang dev menampilkan data. Nah, di sini ada if jika data belum ada, dia bakalan tidak menampilkan apa-apa, tidak cuma menampilkan apa yang saya suruh di dalam perintah codingan ini. Lalu kalau udah ada, dia itu bakalan seperti ini. Nah, ini detail mahasiswa. Ini. Key kunci value itu yang seperti ada di sini. Jadi kuncinya itu si NIM, nama dan jurusan, dan value-nya itu yang apa yang user input. Lanjut ke fungsi untuk menghapus data. Nah, di sini di fungsi ini juga ada percabangan. Jadi awal saya nyuruh user ini menginput NIM yang akan dihapus. Lalu ada percabangan. Jika NIM in mahasiswa yang tadi, variabel yang tadi, kunci yang tadi, variabel mahasiswa yang di dalamnya ada kunci dan variabel. Nah, del mahasiswa. Jadi del ini untuk menghapus mahasiswa NIM. Nah, jika benar dia akan menghapus. Nah, jika salah, jika NIM itu salah, NIM itu tidak ditemukan. Kita coba ya. Oke. Ini masukkan NIM yang akan siswa yang akan dihapus 2210606069. Nah, data masih telah dihapus. Kita coba ke tampilkan data. Nah, dia tidak ada. Kalau si ininya itu salah, misal itu kan tidak ada data yang data itu kan udah tidak ada, jadi kita asal aja. Nah, ini masih tidak ditemukan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam if tadi mana if ini if pilihan 1 dia akan menampilkan dia akan masuk ke fungsi data. Jika pilihan 2 dia masuk ke fungsi menambahkan data. Jika pilihan sama dengan 3 dia masuk ke fungsi menghapus data. Jika 4 dia itu bakalan keluar dengan fungsi break ini. Kalau dia tidak 1, 2, 3 dan 4 dia itu bakalan berputar-putar. Jadi jika ini salah-salah terus dia bakalan tidak akan selesai. Kalau untuk menyelesaikannya dia harus 4. Oke. Di sini saya waktunya 2 menit lagi. Di sini saya akan mencoba semuanya. Jadi kita coba 1. Ini belum ada mahasiswa. 2 22106009. Ngambil Miftahul udah. Teknik industri. Oke, kita masukin lagi datanya 068 Naufal Java teknik industri. Kita masukin lagi data misal 2210. Tidak salah, Putra Kimia. Ini kita tampilkan. Nah, dia itu kenapa saya menggunakan while supaya si program yang ini tuh dia tuh berputar-putar terus tanpa menghapus apapun, tanpa mengulang apapun. Jadi seperti ini. Jika sama, ini sama, ini sama, yang 9 ini kan sudah ada. Nah, dia bakalan ya. Kalau ini yang akan dihapus itu tidak ada 67, dia tidak bisa. Nah, jika saya ingin menghapus, kita menghapus. Nah, ini sudah didata, masih telah dihapus. Kita klik 1. Nah, yang tadi itu tidak ada. Oke, kita keluar. Mungkin sekian penjelasan program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.